Shalom saudara, Rema hari ini. Bacaan kita terambil dari Lukas pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Mempertahankan identitas di tengah pencobaan. Hari-hari ini kita sering melihat orang jatuh bukan karena tidak tahu mana yang benar, tetapi karena tekanan yang datang di saat mereka ada di titik paling lemah. Kita hidup di zaman di mana kebutuhan, ambisi, dan pembuktian diri terus didorong tanpa henti oleh lingkungan di sekitar. Media sosial, pekerjaan, bahkan relasi sering menekan kita untuk membuktikan siapa kita dengan cara yang instan dan terlihat. Tanpa kita sadari, itu sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Tuhan Yesus baru saja mengalami momen besar ketika identitasnya dinyatakan dari sorga. Setelah ia dibaptis, langit terbelah, Roh Kudus menyatakan diri dan suara Bapanya dari sorga diperdengarkan. Namun justru setelah itu ia dibawa ke tempat yang paling sunyi, paling kering dan paling melelahkan secara fisik dan emosional. Ini menunjukkan sesuatu yang penting bagi kita. Seringkali setelah momen rohani yang kuat, justru datang ujian yang paling berat. Dan yang perlu kita sadari adalah bahwa ujian itu tidak selalu terlihat seperti serangan besar, tetapi seringkali datang dalam bentuk kebutuhan sederhana, tawaran cepat dan kesempatan untuk membuktikan diri. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita kuat atau tidak, tetapi apakah kita tetap berdiri pada kebenaran ketika tidak ada yang melihat kita. Dan di titik inilah kita melihat bahwa pencobaan bukan sekedar tantangan rayuan untuk menyimpang, tetapi tentang serangan terhadap identitas. Mari kita membaca ayat utama kita hari ini, Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk memahami firman ini dengan benar, kita perlu melihat konteks sejarah, budaya, dan bahasa yang melatar belakanginya. Peristiwa ini terjadi di Yudea, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Rakyat hidup dalam tekanan politik, ekonomi, dan sosial, sehingga muncul harapan besar akan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka secara nyata. Dalam konteks ini, tawaran iblis kepada Yesus untuk menguasai kerajaan dunia bukan sekedar godaan biasa, tetapi sangat relevan dengan harapan zaman itu. Kemudian secara budaya, padang gurun memiliki makna yang sangat dalam bagi bangsa Israel. Padang gurun bukan hanya tempat kosong, tetapi tempat ujian, pembentukan, dan perjumpaan dengan Allah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam kitab Keluaran. Yesus berada di padang gurun selama 40 hari yang secara simbolis mengingatkan pada 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Namun berbeda dengan Israel yang gagal, Yesus menunjukkan ketaatan sempurna. Dari sisi gramatika, kata dicobai dalam ayatnya yang kedua dalam bahasa Yunani menggunakan kata peirazomenos yang berarti sedang dicobai terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa pencobaan bukan hanya 3 momen, tetapi proses tekanan yang berlangsung sepanjang waktu itu selama 40 hari Yesus berada di padang gurun. Kemudian kata ada tertulis yang diucapkan Yesus berulang-ulang untuk menjawab iblis dalam bahasa aslinya menggunakan kata gegraptai yang memiliki arti telah tertulis dan tetap berlaku. Kata ini ditulis dalam bentuk perfect tense yang dalam bahasa Yunani menunjukkan bahwa firman Allah yang ditulis di masa lalu tetap berlaku dan memiliki kuasa sampai sekarang. Ini bukan sekedar kutipan tetapi deklarasi otoritas yang hidup. Menariknya, iblis juga mengutip kitab suci, tetapi dengan cara yang dipelintir dari konteks aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan sekedar pengetahuan firman, tetapi memahami dan menggunakannya dengan benar. Di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan perbedaan kata peirasmos dan dokime. Kata peirasmos mengarah pada pencobaan yang bertujuan menjatuhkan, sedangkan dokime adalah ujian yang bertujuan memurnikan. Dalam peristiwa ini, iblis membawa peirasmos, tetapi Allah mengizinkannya sebagai dokime bagi Yesus. Ini membuka pemahaman penting bagi kita, bahwa satu situasi yang sama memiliki tujuan yang berbeda, tergantung dari perspektif, respon, dan siapa yang kita libatkan di dalamnya. Semua ini menunjukkan bahwa peristiwa di dalam Lukas pasal yang keempat bukan hanya cerita sejarah yang sudah berlalu,
tetapi peristiwa teologis yang memiliki makna yang sangat dalam tentang identitas, ketaatan, dan otoritas firman. Identitas diuji dalam kelemahan. Salah satu hal paling mencolok dalam bagian ini adalah bahwa pencobaan datang ketika Yesus Kristus sedang dalam kondisi paling lemah secara fisik. Ia berpuasa selama 40 hari dan mengalami kelaparan yang nyata. Di titik inilah iblis mulai berbicara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pencobaan selalu datang di saat yang paling tepat, saat kita sangat rentan dan mudah dijatuhkan. Tidak selalu dalam kondisi buruk. Kadang juga saat kondisi baik yang membuat kita mudah melupakan Tuhan. Secara gramatika, frase eihuios, eituteu, yang berarti jika engkau anak Allah, sebenarnya bukan pernyataan meragukan, tetapi bisa diterjemahkan karena engkau anak Allah. Artinya, iblis tidak mempertanyakan identitas Yesus, tetapi mencoba memanipulasi bagaimana identitas itu digunakan. Ini sangat penting bagi kita. Seringkali kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, tetapi tekanan hidup membuat kita ingin menggunakan identitas itu untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya, ketika kita tahu kita diberkati, lalu kita mulai mengejar berkat tanpa arah, sampai lupa identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu kita dipanggil untuk melayani, tetapi kita mulai terjebak dalam mencari pengakuan manusia. Kita tahu kita anak Allah, tetapi kita ingin membuktikannya dengan cara dunia. Disinilah bahaya sebenarnya, bukan kehilangan identitas, tetapi menyalahgunakan identitas. Yesus tidak membuktikan diri dengan cara instan. Ia tidak mengubah batu menjadi roti walaupun ia mampu. Ia memilih untuk tetap bergantung pada Allah. Ini menunjukkan bahwa identitas sejati tidak perlu dibuktikan dengan tindakan yang spektakuler. Identitas sejati dibuktikan melalui ketaatan. Dalam kehidupan kita hari ini, kita juga mengalami tekanan yang sama. Saat kita kekurangan, kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Saat kita tidak diakui, kita ingin membuktikan diri dengan cara apapun. Saat kita lemah, kita mulai mempertanyakan siapa kita sebenarnya dan mulai mencari sumber kekuatan lain di luar Tuhan. Namun, melalui bagian ini kita belajar bahwa justru di tengah kelemahan, identitas kita diuji sampai menunjukkan kemurniannya. Apakah kita tetap percaya kepada apa yang Allah katakan tentang kita? Atau kita mulai mengikuti apa yang dunia tawarkan kepada kita? Kesimpulannya, kita tidak perlu membuktikan identitas kita di hadapan dunia. Kita hanya perlu setia kepada Allah yang telah menetapkan identitas itu. Mari kita mulai belajar untuk berhenti membuktikan diri dan mulai hidup dalam ketaatan setiap hari. Firman adalah otoritas final. Hal kedua yang sangat kuat dalam bagian ini adalah cara Yesus merespon setiap pencobaan. Ia selalu berkata gegraptai. Ini bukan sekedar kebiasaan berbicara, tetapi deklarasi teologis yang sangat dalam. Perfect tense dalam kata ini menunjukkan bahwa firman yang ditulis di masa lalu tetap hidup dan berlaku sampai sekarang. Artinya, bagi Yesus firman bukan sekedar teks, tetapi realitas yang mengikat hidupnya. Yang menarik, iblis juga mengutip firman. Ia menggunakan kitab Mazmur 91 untuk mencoba menipu Yesus. Namun Yesus menjawab dengan mengutip lagi firman Tuhan. Ia tidak hanya mengutip, tapi ia mengutip dengan konteks yang benar. Ini menunjukkan bahwa masalah utama yang sering terjadi pada kita orang Kristen bukan apakah kita tahu firman atau tidak, tetapi bagaimana kita memahaminya dan bagaimana firman itu hidup di dalam hidup kita. Sekarang kita bisa dengan mudah menemukan ayat Alkitab di mana saja, termasuk di semua platform sosial media kita. Namun, tanpa pemahaman yang benar, firman bisa disalahgunakan untuk membenarkan keinginan kita sendiri. Yesus mengutip dari kitab Ulangan, khususnya pasal 6-8. Ini bukan kebetulan. Bagian ini berbicara tentang perjalanan Israel di padang gurun. Artinya, Yesus sedang menghidupi ulang sejarah Israel, tetapi dengan hasil yang berbeda. Di mana bangsa Israel di masa lalu gagal, tetapi Yesus memilih untuk taat dan setia pada firman yang tertulis. Ini mengajarkan kita bahwa firman bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihidupi.
Ketika tekanan itu datang, kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir panjang. Apa yang keluar dari kita adalah apa yang sudah tertanam di dalam hati kita. Jika firman hanya ada di pikiran, kita akan mudah goyah. Tetapi jika firman hidup di dalam hati kita akan tetap berdiri dengan teguh. Firman juga menjadi standar atas pengalaman. Yesus lapar, itu nyata. Yesus punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti, itu juga nyata. Tetapi ia memilih untuk tunduk pada apa yang tertulis. Ini sangat menantang kita. Seringkali kita lebih percaya pada apa yang kita rasakan daripada apa yang firman katakan. Kita merasa takut, lalu kita percaya pada ketakutan itu. Kita merasa tidak mampu, lalu kita berhenti untuk melangkah. Padahal firman mengatakan hal yang berbeda. Kesimpulannya, kita perlu kembali menjadikan firman sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Bukan perasaan, bukan keadaan, dan bukan tekanan yang sedang kita alami. Mulailah membangun kehidupan yang berakar pada firman setiap hari. Karena pada akhirnya yang akan menopang kita berdiri bukan kekuatan kita, tetapi kebenaran firman yang kita pegang. Bagian terakhir yang juga tidak kalah dalam adalah perbedaan antara peirasmos dan dokime. Peirasmos adalah pencobaan yang bertujuan untuk menjatuhkan, sedangkan dokime adalah ujian yang bertujuan memurnikan. Dalam peristiwa yang sama, dua hal ini bisa terjadi sekaligus. Dari sisi iblis, ini adalah peirasmos, ia ingin menjatuhkan Yesus. Tetapi dari sisi Allah, ini adalah dokime. Allah mengizinkan situasi ini untuk membuktikan ketaatan Yesus. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, apakah situasi ini dari Tuhan atau bukan? Padahal jawabannya tidak selalu sesederhana itu. Situasi yang sama bisa memiliki dua tujuan yang berbeda. Yang menentukan hasilnya adalah respon kita dan siapa yang kita libatkan di dalamnya. Jika kita tidak melibatkan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, kemudian menyerah pada godaan itu, maka itu akan menjadi peirasmos yang menjatuhkan kita. Tetapi jika kita melibatkan Tuhan dan kebenaran firman-Nya dan kita bertahan dalam ketaatan kita, maka itu akan menjadi dokime yang memurnikan kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Ia menghadapi tekanan yang nyata, tetapi ia memilih untuk melibatkan Allah dan firman-Nya. Kemudian dia memilih untuk taat pada kebenaran firman. Dan karena itulah pencobaan di padang gurun itu menjadi bukti ketaatan yang sempurna. Dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari tekanan, kita tidak bisa menghindari situasi sulit, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponinya. Setiap tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah sebuah kesempatan. Bukan hanya kesempatan untuk jatuh, tetapi juga kesempatan untuk bertumbuh. Bukan hanya kesempatan untuk gagal, tetapi juga kesempatan untuk dibentuk. Kita perlu mulai melihat setiap tantangan dengan perspektif yang berbeda. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai pembentukan. Dan di tengah semua itu, kita diingatkan bahwa iblis tidak berhenti. Lukas mencatat dalam ayatnya yang ke-13 bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis tidak menyerah, ia hanya mundur sesaat, menunggu sampai ada waktu yang terbaik untuk datang mencobai kembali. Kalimat waktu yang terbaik menggunakan kata kairos, yaitu waktu yang strategis. Artinya, serangan bisa datang kembali di waktu yang tidak kita duga. Karena itu, kita tidak bisa lengah. Kita perlu terus berjaga-jaga dan terus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kesimpulannya, hidup kita selalu berada di antara dua kemungkinan. Yang pertama, jatuh karena pencobaan atau peirasmos, atau dimurnikan serta naik level karena diuji atau dokime. Dan pilihan itu ditentukan oleh respon kita setiap hari. Mari kita mulai melihat tekanan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dan mari kita belajar merespon itu semua dengan ketaatan, melibatkan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus dari ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.